Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mbak-mbak ini pada rapi banget ini. Ini pada habis dari mana ini? Kuliah. Habis kuliah? Iya, saya habis dari kos. Oh, habis dari kos. Iya. Terus mbaknya? Sama dari kuliah. Oh, dari kuliah. Saya habis ada janji keluar dari sana. Oh, janji keluar sama teman. Oke. Sebelum kegiatan ini apa sih kegiatannya mbak-mbak tadi? Ini mbak-mbak pada merantau apa asli sini semua? Asli Malang semua? Merantau. Oh, merantau. Iya, merantau. Oke. Asli mana mbak? Saya asli Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Di kota? Di Kota Makassar. Oh, Kota Makassar. Terus mbaknya? Saya asli sini, Bu. Asli sini. Di kota mana? Dau. Oh, di Pulang. Oh, di Dau. Oke, berarti PP ya, Mbak? Iya. Oke, terus Mbaknya? Saya asli Lumajang. Oh, Lumajang. Lumajang mana, Mbak? Lumajang saya Wonorejo. Oh, Wonorejo. Iya. Oke, terus Mbaknya? Dari Lamongan. Oke, dari Lamongan. Berarti kota soto ya? Iya. Saya dengar sotonya enak ya. Pasti dong. Oh my Namanya God. juga terkenal kota soto. Oh gitu ya. Benar. Oke, sebelumnya Mbak-mbak ini gimana nih kabarnya minggu-minggu ini? Ini sih mungkin gara-gara cuacanya emang lagi panas gitu, saya agak kayak pilek gitu. Oh, pilek. Udah lama belum, Mbak? Kalau namanya beberapa hari yang lalu, cuma pileknya tuh kayak on off gitu loh. Oh, kalau Mbak-mbak yang lain ini kabarnya gimana? Saya sih tidak terlalu cukup baik ya. Soalnya akhir ini sakit batuk dan suara jadi kayak agak serak gitu. Oke, cepat sembuh ya, Mbak. Iya. Oke, terus Mbaknya yang dua ini Saya sehat. sehat. Setelah Oke. melewati sakit yang panjang, Oh, sekarang sudah sehat. sakit apa, Mbak? Saya kemarin sempat kena ISK sih, SK itu apa? infeksi saluran kemih. Oh, ya ampun. Itu berarti sakitnya itu di perut apa di mana, Mbak? Kalau perut nggak sakit sih, kayak di perutnya tuh nggak sakit, cuma badan aja kayak panas, demam, naik turun terus. Oke. Cepat sembuh ya, Mbak. Itu udah sembuh kan? Sudah. Oke. Terus Mbaknya? Kebetulan saya selalu sehat sentosa strong alhamdulillah. Amin. Amin. Oke, sebelumnya Mbak ini belum perkenalan nih. Sebelum saya Mbak perkenalkan, Mbak perkenalan secara individu. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Septiani. Di sini saya akan menjadi konselornya dari Mbak sekalian ya. Mbak bisa memanggil saya Mbak, Bu ataupun Kak gitu. Pokoknya terserah Mbak sekalian. Nah, sebelumnya saya ingin Mbak ini perkenalan dulu deh, dimulai dari siapa ya? Mbak ini dulu deh. Kenalkan, nama saya Dora. Oke, nama Mbak Dora. Iya. Terus ini Saya Jira. Jira. Oke. Terus Mbak ini Saya Sylvie. terus Mbak ini Saya Aurora. Aurora. Oke. Mbak Aurora ini biar namanya dipanggil mudah ini dipanggil apa aja? Apa Mbak? Panggil Rora aja nggak apa-apa. Aurora. Iya. Oke. Sebelumnya Mbak ini udah pernah mengikuti sesi konseling belum? Saya sempat pernah mengikuti sih beberapa kali. Oke. Konseling apa aja Mbak? Individu pernah, kelompok pernah. Oke. Terus Mbaknya? Saya juga udah pernah, tapi yang konselingnya individu aja. Individu aja. Berarti yang kelompok belum ya? Iya. Oke. Terus Mbaknya? Ini pertama kali sih, Bu. Pertama kali. Terus Mbaknya? Kalau saya sih lebih ke bantu penulis kayak tugas gitu. Oke. Tapi Mbak Aurora belum pernah melakukan sesi konseling ya? Belum. Oke. Berhubung ini ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Jadi saya nanti juga akan menyebutkan apa itu konseling dan apa sih hal-hal yang perlu mbak-mbak sekalian itu diperhatikan dalam sesi konseling ini. Nah, konseling itu adalah suatu apa itu kayak bantuan untuk membantu siapapun itu, entah itu siswa, entah itu kayak mahasiswa ataupun semua kalangan untuk membantu mengarahkan dan membimbing si orang tersebut untuk
bisa memecahkan masalah dan bisa memandirikan individu tersebut. Apakah bisa dipahami? Oke, dalam konseling ini juga ada beberapa asas yang perlu Mbak ketahui, yaitu yang ke satu ada asas kerahasiaan, yaitu Mbak bisa menceritakan semua masalahnya yang dialami secara leluasa tanpa ada rasa canggung. Rasa canggung jika saya akan membocorkan, dan dan saya juga menjunjung bahwa kalau rahasia dari mbak ini gak akan terbocor di siapapun, bahkan kedua orang tuanya mbak sekalian. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi mbak terbuka atas semua masalah yang mbak alami tanpa ada rasa canggung. Nah, terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, mbak ini datang ke konseling ini atas dasar kemauan sendiri apa paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Oke. Dapat informasinya dari mana, Mbak? Kalau saya dari teman sih. Oh, dari teman. Kalau Mbak ya? Kalau saya dari teman juga, katanya gimana kalau nyobain konseling kelompok. Oke. Terus Mbaknya? Saya dapat dari ini sih, kayak aplikasi gitu lewat di sosmed. Oke. Terus Mbaknya? Saya dapat rekomendasi dari teman dan kebetulan ingin coba ikut. Oke, bagus. Sebelum kita memulai penjajakan masalah, jadi waktu konseling kita ini akan berjalan selama 30 menit ke depan. Apakah cukup, Mbak? Cukup. Oke. Nanti kalau semisal masalahnya Mbak ini belum terselesaikan, kita lanjut di minggu depan ya, Mbak. Oke. Jadi sebelumnya nanti kita membahas masalah dari satu orang saja. Nanti kalau satu orangnya ini udah terselesaikan, baru masalah mbak yang lain bisa diselesaikan juga. Jadi jangan kayak ini aku berkonseling di sini, masalahku belum terselesaikan, bukan begitu. Jadi kita itu membahas secara kayak berstruktur, jadi kayak membahasnya satu-satu biar lebih enak gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum memulai sesi konseling, saya izinkan saya untuk mencatat ya. Oke. Baik, bisa dimulai Mbak untuk menceritakan masalahnya. Dimulai dari siapa? Oke, dari saya aja. Jadi permasalahan saya secara garis besarnya ya, saya merasa kalau sulit untuk mengungkapkan perasaan saya yang ingin izin kepada orang tua untuk melakukan sesuatu, karena saya takut tidak diizinkan gitu loh. Akhirnya hal itu membuat saya keseringan tidak jujur dan kadang ngeles kalau ditanyain sama orang tua gitu. Oke, makasih Mbak Jira. Ya. Terus Mbak Dora? Kurang lebih permasalahan saya sama permasalahan Mbak Jira mirip, yang mungkin gara-gara orang tua saya mungkin agak strict gitu ya, jadi kayak kalau mau izin itu emang agak susah. Itu kadang-kadang itu saya juga kayak menutup-nutupi sedikit gitu. Oke. Udah itu Mbak. Oke. Sekarang Mbak Sri. Jadi sebenarnya masalah saya sangat sepele ya. Jadi sebenarnya kayak akhir-akhir ini aku ngerasa kayak nggak betah di Malang aja sih, kayak pengen pulang gitu. Oke, nggak betah di Malang ya Mbak. Alasannya karena apa Mbak? Karena nggak tahu, sebenarnya saya homesick gitu. Oh, tapi sering nangis juga? Nggak sering banget sih ya, sewajarnya aja. Oke. Mbak Aurora? Kalau saya sih itu masalah keluarga ya.
Jadi sebenarnya ini masalahnya udah lama, cuma dari reaksi orang apa ya, kayak interaksi orang tua saya itu jadi makin buruk gitu kan. Sebenarnya nggak seburuk dulu, cuma interaksi yang mereka tunjukkan tuh biasanya kadang setiap saya pulang tuh kadang mereka berantem. Jadi saya kadang mikir kayak mereka berantem nih gara-gara saya pulang kah atau gimana gitu. Dan kadang masalah-masalah lama itu juga yang lalu-lalu itu di mungkin jadinya makin besar lah mereka bertengkarnya. Oke, makasih Mbak Aurora. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi buat kalian sudah berani cerita kepada ibu gitu ya. Gak semua orang bisa bercerita dengan jujur seperti ini. Nah, ibu mau nanya ke kalian nih, menurut kalian masalah berapa persen sih yang paling besar di antara kalian ini yang buat dibahas gitu? Menurut kalian di antara kalian ini siapa? Kayaknya Mbak Aurora. Oke, Mbak Aurora. Terus Mbaknya? Mbak Aurora soalnya kan ini kayak rumah tuh kayak yang keluarga yang lingkupnya tuh kayak deket banget gitu kan, kalau misalnya enggak dan saya kan kayaknya harus segera gitu. Oke, terus Mbak Silvi? Ya, saya seperti teman-teman ya, kayaknya Mbak Aura yang lebih kayaknya lebih duluan ditangani dia karena memang lebih kompleks kayaknya. Oke, semua menyetujui kalau masalahnya Mbak Aurora dibahas terlebih dahulu. Nah, untuk Mbak Aurora, apakah Mbak Aurora berkenan untuk menceritakan masalahnya ini? Iya. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut apa masalahnya tersebut? Jadi permasalahan awal itu terjadi sekitar saya awal-awal masuk SMA. Itu sebenarnya saya tidak benar-benar nggak menyangka kan, kayak kok bisa kejadian kayak gini. Jadi itu saya tuh lagi di rumah. Sebenarnya hari itu saya harus ke kayak sekolah baru saya kan pindah sekolah. Terus nggak jadi besok aja gitu kan, saya di rumah. Posisi ada mama saya itu, kalau ayah saya lagi lagi nggak ada, lagi tugas di luar kota. Terus tiba-tiba ada orang datang, ada tamu lah. Saya kira itu pasien karena mama saya kan bawa praktek di rumah. Ternyata bukan, kayak siapa ini, tiba-tiba ngobrol lah di ruang tamu depan saya. Saya kayak namanya anak SMA ya, saya nguping gitu kan, ada apa itu Bu, ini saya ngasih info gini. Jadi bapaknya itu ngasih informasi kalau si ayah saya itu kayak selingkuh lah sama istrinya si bapak itu tadi gitu. Intinya mereka berdua itu chatan, teleponan setiap pulang kerja gitu. Padahal saya kan sempat satu sekolah sama ayah saya tuh kayak sering nyamperin ayah saya ke ruang guru lah gini. Ternyata makanya ayah saya tuh kayak selalu pulang telat, kayak biasanya ayah saya nyampe duluan daripada saya gitu ya, kayak kok nyampenya saya sore ya Pak. Ternyata karena hal itu mereka sering teleponan, terus sering kayak mau janjian ketemu lah, chatan gitu. Nggak, pada akhirnya mama saya nelfon lah saya, kok bisa kayak gini. Nah terus setelah itu saya nangis lah, kaget kan, kayak kok bisa ayah ngelakuin kayak gini. Udah sih. Oke, jadi di sini apa itu masalahnya Mbak Aurora mengenai keluarga ya Mbak. Tadi Mbak Aurora juga menyebutkan kalau ayahnya tuh kayak selingkuh gitu sama sama cewek lain gitu. Nah terus suaminya si selingkuhannya ini ke rumah Mbak Aurora ya, ke rumah Mbak Aurora, terus bincang-bincang sama ibunya Mbak Aurora. Nah terus itu responnya Mbak Aurora pas itu ngapain Mbak? Kalau kan Mbak Aurora tadi nguping kan ya, nguping terus nangis. Nah itu nangisnya itu tahu sama mama tahu mengetahui apa Mbak Aurora sendiri? Nggak tahu, soalnya saya nangisnya tuh lagi di tempat sholat gitu. Pas itu saya tahan, terus sholat duhur, habis itu tuh nangis saya di situ. Tapi mama saya nggak tahu karena masih ngobrol lumayan lama itulah ngobrolnya. Setelah itu malamnya ayah saya langsung balik dari Surabaya waktu itu kan, balik. Ya saya kayak kaget gitu kan, kayak chaos lah malam itu pokoknya, suasana kacau di rumah. Terus ayah saya bilang kayak maaf ya ayah gitu. Saya nggak mau, ayah mau megang saya ini, kayak nggak mau, kayak kok bisa kayak gini. Saya muntah-muntah pokoknya waktu itu, kayak shock lah juga. Mama saya juga shock, saya shock. Kalau untuk kakak saya sendiri itu lagi kuliah kan waktu itu kan, jadi
nggak tahu kondisi rumah kayak gimana. Cuma kayak seharusnya kakaknya tahu juga. Oke, kalau di itu kan kejadiannya pas Mbak Aurora pas SMA kan ya. Ini kan udah kuliah. Ini semester berapa Mbak? Semester 4. Oh semester 4. Gimana keadaan Mbak Aurora sekarang? Apakah masalahnya sudah membaik atau masih tetap? Sebenarnya jauh lebih membaik waktu SMA. Cuma kalau lagi berantem ya masalah itu biasanya dibawa lagi gitu loh, kayak dari mama saya sih. Mungkin efek sakit hatinya masih kerasa sekalipun sudah bertahun-tahun lamanya. Jadi kayak diungkit-ungkit lagi pas lagi berantem. Kayak biasanya kan sama ini loh, sengaja kayak cewek itu kayak biasanya kayak gitu. Oke. Mungkin ada respon atau tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman? Izin bertanya nih ya, itu terus kan akhirnya kan terus sekarang masih sering tengkar gitu kan ya. Terus responnya Mbak Aurora waktu tengkar itu gimana biasanya? Sebenarnya tergantung berantemnya lagi di mana dan posisinya di mana. Kayak contohnya mungkin lagi di kendaraan nih. Nah, pernah soalnya waktu itu lagi dari Jember kan, lagi di perjalanan, tiba-tiba mereka berantem. Kalau kondisi kayak gitu biasanya saya cuma bisa diem, kalau mau ngelarai pun nggak bisa, soalnya apa ya, takut makin tambah parah juga, jadi saya lebih milih diem. Terus pernah juga waktu itu ya akhirnya nangis juga gitu. Apakah ada lagi? Saya mungkin dari Mbak Aurora, apakah kejadian tersebut itu membuat suatu hal yang traumatik dari Mbak Aurora? Kalau dari saya sih iya ya, jadi kayak dibilang tuh satria sih sebenarnya enggak, cuma trauma sama gampang ke trigger aja. Kayak contohnya nih mungkin akhir ini banyak film yang menyangkut tentang kayak gitu. Itu saya sendiri nggak berani nonton, cuma berani nonton cuplikan aja, dan itu biasanya langsung ke trigger itu sih, langsung trigger. Oke, apakah ada lagi? Tanya lagi, itu kalau ke triggernya tuh kayak gimana? Kayak apa ya? Kayak misalnya ke triggernya tuh secara misalnya kayak mungkin Mbak Aurora mungkin geter atau mungkin rasa gak nyaman, secara apa ya, secara kelakuan atau secara itu tuh kayak gimana mungkin? Saya sendiri langsung ngerasa bener-bener gak nyaman ya, jadi kayak gak nyaman, gelisah, terus ada rasa kayak pengen marah gitu, kayak gini, kayak apalagi langsung nih kayak ada amarahnya langsung naik gitu. Oke. Sebelumnya Ibu juga mau nanya nih, keinginan Mbak Aurora untuk konseling ini sih, itu kayak gimana sih buat lebih baik lagi? Keinginan Mbak Aurora? Kalau saya sih lebih itu sih Bu, pengen saya sendiri bisa berusaha menerima keadaan yang saya alami, terus gak trust isu gitu sih Bu. Oke. Soalnya saya sampai sekarang sih bisa dibilang gak terlalu saya percaya, cuma kayak ada orang yang baik sama saya, apalagi sebenarnya cowok, saya kayak ini beneran baik apa enggak, saya takutnya kayak ayah saya gitu. Oke. Tadi Mbak Aurora sempat kalau misal trust issue ya, sempat trust issue, apalagi kalau ada orang nih, terutama cowok gitu, kalau mau diajak kenalan gimana. Nah, itu Mbak Aurora pernah nggak mengalami suatu kejadian kalau Mbak Aurora kenal sama cowok gitu, terus cowoknya nggak sesuai ekspektasi Mbak Aurora? Pernah kayak sebenarnya baru-baru aja kemarin pas saya lagi di kuliah. Jadi saya sama dia kan satu KM, itu kayak masih deket aja lah, kayak saya lihat, oh orangnya ini baik ini, ternyata dia tidak sesuai ekspektasi saya. Jadi kayak ternyata dia sendiri bisa dibilang orang yang apa ya, nggak terlalu tegas, terus susah buat nepatin janjinya dia, dan jadi kayak sifatnya gampang berubah-ubah gitu loh. Kayak kemudian gitu. Oke. Menurut Mbak Aurora yang ideal tuh seperti apa Mbak? Nah, kalau dibilang ideal sih, saya nggak ada tipe ideal yang terlalu rinci banget. Yang penting nggak itu ya, nggak kemudian sih itu, dan bisa ngatur moodnya aja itu sih. Oke. Kembali ke apa itu permasalahannya Mbak Aurora tadi ya, sama ibu sama bapaknya tadi ya. Nah, itu kan Mbak Aurora sempat marah sama bapaknya ya, sempat marah bapaknya
nggak mau disentuh gitu kan ya. Nah itu berlangsung berapa lama Mbak? Apakah berkepanjangan atau cuman pas di saat itu aja? Di saat itu aja itu saya ya kecewa berat ya, namanya kecewa berat, kayak maafin ayah ya, ayah saya bilang gitu. Saya nggak mau kayak menolak buat ayah saya mau megang saya, mau meluk saya, itu saya menolak gitu. Situlah kayak cuma hari itu aja sih, cuma di hari saja itu jadi kayak canggung gitu kan ya, apa ya, orang tua saya juga jadi renggang gitu loh di hari-hari selanjutnya. Oke, terus pas kejadian itu apa sih yang Mbak Aurora lakukan? Pas kejadian itu sebenarnya pas sebelum orang itu ngasih info apa waktu Oh pas kejadian pas Mbak Aurora tuh kayak marahan banget sama ayahnya itu. waktu itu malam kan kondisinya, saya lagi di kamar orang tua saya, ada mama saya itu. Saya kan gampang itu ya, bisa dibilang kalau shock, panik, terus kecapean itu biasanya saya kadang kayak mual gitu di situ. Saya muntah-muntah itu di kamar mandi, kayak wah semua makanan yang saya makan keluar semua. Terus mama saya kaget, nangis juga kan. Mama saya bilang gini, jangan lagi, kayak jangan lagi, saya sampai bilang gitu karena saya muntah-muntah terus nggak berhenti waktu itu karena kaget, shock, terus panik juga kan, jadinya itu sih. Oke, saya sangat memahami perasaannya Mbak Aurora pada saat itu, pasti juga situasinya nggak mengenakan banget gitu ya Mbak. Oke, ada tanggapan dari teman-teman? Saya mau tanya, kan pasti apa ya, terbawa kan, pasti trust issue-nya itu kayak traumatiknya itu terbawa sampai sekarang. Apakah orang tua Mbak Aura itu mengetahui bahwa Mbak Aura itu sampai merasa apa ya, kayak merasakan dampaknya dari kejadian itu gitu loh? Apakah orang tua Mbak Aura itu mengetahui apa enggak kalau sekarang? Kalau mengetahui sih, kalau soal kasih terhadap lawan jenis itu ya, saya jarang cerita kepada orang tua saya perihal kayak saya dekat dengan lawan jenis atau apapun itu kasih itu. Jadi saya pikir sendiri sih orang tua saya nggak tahu, soalnya saya jarang cerita kayak gitu. Mau tanya lagi, terus apa ya, kayak sekarang komunikasinya Mbak Rora sama ayah Mbak Rora bagaimana? Apakah ada perubahan dari sebelum Mbak Rora tahu, atau semua tuh kayak sekarang udah bisa berjalan seperti biasa? Untuk sekarang alhamdulillah sudah mulai berjalan seperti biasa ya. Maksudnya dari ayah saya yang dulu sebelum kejadian itu, dia tuh mendidik saya kayak militer banget. Nah setelah kejadian itu benar-benar berubah total, jadi kayak benar-benar membebaskan saya. Jadi kayak ini ya, kayak bahasanya kayak lost aja gitu. Oke, apakah ada yang lain? Oke, sepertinya belum ada. Sekarang Ibu mau nanya ini, apa sih yang Mbak Aurora pelajari dari kejadian itu? Kalau yang saya pelajari kayak intinya apa ya, dulu bingung ya saya, karena waktu itu juga nggak sempat mikir apa-apa juga. Intinya lebih ke apa ya, jangan sekali orang yang kita percayai pun, sekalipun yang dekat bertahun-tahun atau apapun itu, terus saya kayak bisa mengecewakan kita sendiri, sekalipun apa ya dia kelihatan baik gitu. Jadi intinya jangan terlalu mudah percaya sama orang. Jangan mudah percaya sama orang gitu. Semua orangnya tuh cewek apa cowok? Kalau saya lebih sih ke cowok ya. Oke, karena trust issue terhadap bapaknya tadi ya. Oke, kalau ini kan Mbak Aura sudah kuliah kan ya? Ini perasaannya gimana sekarang? Kalau sekarang sih maksudnya Perasaannya ini aku masih kayak gelisah gitu, kayak menghadapi orang tuaku yang kelakuannya seperti itu gitu. Apakah atau sudah biasa saja? kalau sekarang saya sebenarnya ada cara sendiri kalau lagi orang tua saya lagi berantem atau lagi konflik lah, itu biasanya saya sih kayak mulai menjauh dari lokasi orang tua saya berantem. Kayak saya ke bude saya biasanya kayak ngobrol bentar, terus kalau udah mereda saya samperin. Sebenarnya saya samperin mama saya dulu, terus ayah saya. Kalau biasanya kalau kayak gitu, ayah saya biasanya ayah saya biasanya tiba-tiba nyamperin saya gitu. Jadi kayak kenapa ya gini, saya tanya gitu. Nggak, ayah saya nggak jawab, cuma diem aja kayak ya. Saya kan kamarnya biasanya ayah saya ke kamar sih, ke kamar saya kayak kenapa ya, kayak
tiba-tiba minta dipijet gitu, atau enggak ya udah cuma diam aja gitu. Oke. Jadi ceritanya kayak kurang lebih seperti itu kan ya Mbak. Oke. Untuk apa itu rencana buat kedepannya biar Mbak Aurora gak trust isu lagi, terutama sama apa itu sama cowok ya, sama cowok itu kayak gimana Mbak upayanya Mbak Aurora biar bisa mengatasi hal tersebut? Kalau saya sih mungkin apa ya, jangan terlalu berekspektasi tinggi sih kalau saya sih. Jadi saya kayak kalau sebenarnya ada nih kenal sama cowok, jadi kayak ya udah saya mungkin lebih milih buat jalani aja dulu tanpa berekspektasi kalau dia ini baik gini gini gini. Soalnya kalau saya pikir terlalu berekspektasi tinggi pun ntar kalau nggak sesuai yang saya harapkan itu bakal jatuh sejatuh-jatuhnya itu sih. Oke, menurut teman-teman gimana? Ya nggak ada salahnya ya Mbak Aurora pasti seperti itu. Jadi, meskipun saya tidak pernah ada di posisi Mbak Aurora, tapi saya juga sangat apa ya, bisa merasakan, bisa memahami apa yang dirasa Mbak Aurora. Ya nggak salah juga untuk lebih apa ya, kayak milah-milih cowok, apalagi nantinya mungkin ya kalau mau lanjut ke jenjang serius kan pastinya nanti bakalan seumur hidup gitu loh, jadinya mungkin itu solusi terbaik sih menurut saya. Oke, tadi kan siapa itu Mbak Aurora kan juga menyebutkan kalau yang rencananya itu kalau ada kenalan sama cowok nih, Mbak Aurora tuh nggak bakalan berekspektasi tinggi. Nah, tadi juga Mbak Aurora juga menyebutkan keinginannya itu kalau Mbak Aurora tuh jangan terlalu percaya untuk ke semua orang. Nah, itu kan apa itu kayak gimana ya Mbak? Kalau Mbak Aurora pernah nggak kalau mikir kalau nggak semua orang itu mempunyai sikap seperti yang apa itu sikap seperti bapaknya Mbak Aurora, terutama si cowoknya itu? Kalau kayak gitu sih sebenarnya pernah. Biasanya kalau kayak gitu tuh muncul kayak contohnya nih, saya lagi scroll TikTok terus melihat kayak ada apa ya, orang nih pasangan dan si cowoknya ini benar-benar tulus banget tuh, biasanya itu saya kadang berpikir oh ternyata masih ada ya cowok yang kayak gini, maksudnya yang bener-bener baik banget, ternyata nggak semua orang kayak gini gitu. Oke. Biasanya kayak gitu sih. Oke, lantas apa yang membuat Mbak Aurora itu kayak trust issue sama cowok, padahal Mbak Aurora tadi juga sempat ini ada loh apa itu cowok yang sifatnya tuh nggak sama seperti sifat bapaknya itu. Itu ya faktor kejadian perselingkuhan itu. Dan sebelumnya itu sebenarnya saya sempat bukan hampir sih, mengalami hal yang sama juga. Namanya kisah anak SMP ya, udah lama juga, hampir sama. Dan itu kayak apa ya, saya juga nggak, gara-gara itu juga saya jadi kayak susah juga, maksudnya kayak mau deket sama cowok itu karena saya mengalami hal yang sama juga, sekalipun apa ya masih dalam status pacaran gitu kan. Jadi kayak dia ini kayak dia apa ya, kayak dulu juga nggak sih, jadi kayak ya udah gitu. Oke, apakah ada tanggapan dari teman-teman? Ini ya mungkin kayak dari misalnya dari kayak pengalamannya Mbak Aurora gitu yang mungkin sempat transisi dengan ayahnya itu, mungkin itu bisa kayak jadi pembelajaran kayak ya emang kita kan kayak nggak bisa kayak menjudge semuanya gitu, tapi mungkin kalau semisalnya dia emang kayak kamu Mbak Aurora ketemu cowok terus mungkin orangnya itu kayak mungkin kayak nggak lebih baik gitu kan dari ayahnya Mbak Aurora, mungkin itu kayak mungkin bisa kayak dipilah gitu loh, kayak ya emang kita nggak bisa kayak menetapkan ini jahat semuanya, tapi kan ada kalanya juga kayak ada bagusnya juga, mungkin itu kayak jadi pembelajaran gitu daripada dibuat kayak memforsir semuanya gitu. Seperti itu. Apakah ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Kalau dari saya mungkin apa ya, dari saya sendiri salut ya sama Mbak Aurora karena bisa melalui semua ini juga terus masih bisa bersikap
menerima terhadap ayahnya yang sudah melakukan hal seperti itu, apalagi bagi anak cewek ya, cinta pertamanya ya itu ayahnya. Tapi kalau ayahnya dilihat seperti itu, terus kita mau percaya apa lawan jenis yang mana lagi gitu kan ya. Terus kalau dari saya mungkin apa, kalau yang berekspektasi tinggi tadi tentang lelaki, menurut saya kita itu berhak menentukan standar kita. Jadi kita nggak perlu menurunkan standar kita buat membuat dia setara dengan kita. Kalau dia nggak setara ya berarti dia bukan yang pantas untuk kita. Karena kan kalau kamu sudah menetapkan standar, berarti yang standarmu itu yang akan datang ke kamu, reminder aja gitu. Oke, planning yang lebih jelasnya dari masalahnya Mbak Aurora ini apa Mbak, selain kayak jangan terlalu berekspektasi tinggi tadi? Mungkin kalau dari saya sih mulai apa ya, karena akibat dari itu juga saya jadi kayak apa ya, susah ramah ke orang gitu kan. Mungkin mulai sedikit ramah pada orang lain, terus lebih ke terbuka untuk cerita. Jadi sejak saya itu juga saya jadi lumayan tertutup ya. Saya kayak mungkin mulai cerita ke teman-teman yang saya percayai, kayak kalau saya ada apa-apa gini. Terus saya pengennya sih itu sih, pengen cerita tentang hal tersebut ke orang tua saya gitu, terutama mama saya gitu. Soalnya saya lihat orang lain tuh bisa cerita terhadap orang tuanya kayak gitu, kayak saya kok nggak bisa ya. Sebenarnya kedepannya saya harus bisa kayak gitu sih, gitu. Lebih terbuka ke orang tua. Oke, wah bagus ya rencananya Mbak Aurora ini sudah menemukan apa itu kayak apa sih yang bisa dilakukan ke depannya buat apa itu meminimalisir traumanya Mbak Aurora alami tadi. Oke, sepertinya ini sesi konselingnya juga sudah hampir habis ya teman-teman. Jadi kayak oh ya, ini masalahnya Mbak Aurora ini belum selesai sepenuhnya ya. Jadi kita apakah bisa dilanjut di minggu depan, Mbak? Bisa boleh. Oke, sebelum mengakhiri, izinkan saya menyimpulkan masalahnya Mbak Aurora tadi. Jadi masalahnya Mbak Aurora tadi kan ada masalah keluarga, yaitu bapaknya Mbak Aurora itu mengalami apa itu kayak perselingkuhan ya Mbak, perselingkuhan kepada istri dari pokoknya cewek lain gitu kan ya. Terus si suaminya cewek itu datang ke rumahnya Mbak Aurora, terus berbicara pada ibunya Mbak Aurora, dan pada saat itu Mbak Aurora tuh kayak gak sengaja menguping gitu kan ya, menguping. Nah terus jadi dari kejadian itu Mbak Aurora jadi kayak marahan sama bapaknya ya Mbak. Kayak Mbak Aurora gak mau disentuh sama bapaknya, terus kayak nunjukin reaksi tubuh itu kayak muntah-muntah, terus gampang ke-trigger, terus apa itu gampang apa tuh gak nyaman ketika berada di situasi tersebut. Namun Mbak Aurora telah berencana juga kalau Mbak Aurora tuh kayak pengen terbuka lagi ke orang lain, terutama sama ortu dan ke mama itu ya Mbak. Oke, sangat bagus banget ya apa itu dari ceritanya Mbak Aurora tadi, mulai dari bercerita dari awal sampai akhir ini. Oke, itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih buat teman-teman juga yang ikut berpartisipasi dalam konseling ini. Baik, untuk masalah apa itu progresnya kita bicarakan di minggu depan ya Mbak. Oke, dari sejauh mana Mbak Aurora bisa melakukannya. Baik, sesi konseling ini saya akhiri. Sampai jumpa di minggu depan. Ya, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin ya.